Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kabar baik, saya yakin kalian pasti sehat-sehat selalu. Demikian pula Pak Bari di sini akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran fisika. Jangan lupa tetap selalu belajar dari rumah. Jangan pergi jika tidak ada keperluan yang mendesak. Stay at home. Pada bahasan sebelumnya, kalian sudah memahami tentang prinsip benda bergerak. Kapan dikatakan benda itu bergerak dan kapan benda itu dikatakan tidak bergerak. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan tugas ada 5 dan alhamdulillah kalian sudah mengumpulkan dan sudah Pak Bari koreksi. Untuk pembahasannya, Pak, kita lakukan pembahasan sekarang. Tugas yang nomor 1, kalian disuruh menyebutkan contoh peristiwa benda bergerak. Ketika saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, contoh benda bergerak yaitu buku yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan juga kereta api yang meninggalkan stasiun. Bagaimana contoh yang lain? Misalkan saja saat kalian berangkat ke sekolah, maka kalian dikatakan bergerak jika acuannya rumah. Dan kalian dikatakan tidak bergerak jika acuannya sepatu yang kalian pakai atau seragam yang kalian pakai, berarti kalian dikatakan tidak bergerak. Yang nomor 2, contoh gerak lurus. Yang pertama, yaitu gerak kereta api. Gerak kereta api biasanya kecepatannya konstan dan lintasannya lurus. Salah satu contoh yang saya tampilkan di gambar ini yaitu kereta api Maglev Jepang. Kereta api ini menggunakan teknologi levitasi magnetik sehingga mampu mencapai kecepatan 581 km per jam. Bayangkan betapa cepatnya kereta api tersebut. Lintasan kereta api ini lurus dan kecepatannya tetap. Dengan kecepatan yang tetap, nanti diharapkan waktu sampai tujuan dapat diperkirakan dengan pasti. Selanjutnya adalah gerak pesawat terbang. Lintasannya juga lurus. Dan pesawat terbang seringnya menggunakan gerak lurus beraturan. Sama seperti halnya kereta api tadi, gerak pesawat terbang juga kecepatannya tetap agar sampai di tujuan itu bisa dipastikan waktu kedatangannya. Selanjutnya yaitu gerak mobil di jalan tol. Di jalan tol kebanyakan jalur yang dilalui lintasannya lurus. Meskipun kadang juga ada yang berbelok, tapi kebanyakan jalan tol itu lurus. Soal yang nomor 3, contoh dari gerak melingkar. Contoh gerak melingkar di kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalkan saja permainan di tempat hiburan, misalkan biang lala, komedi putar, atau merry-go-round. Kalau di bidang keahlian masing-masing, misalkan saja di teknik pemesinan, itu ada mesin bubut,
Terus ada juga mesin Fries, mesin gerinda duduk, juga puli penghubung penggerak mesin. Untuk di bidang informatika itu ada fan laptop. Fan laptop ini biasanya dipasang di bagian bawah laptop dengan tujuan agar jika laptop panas maka bisa dinetralisir oleh fan laptop tersebut. Ada juga kipas pada IC dan juga kipas pada prosesor. Selanjutnya di bidang otomotif, kipas pada radiator mobil itu memanfaatkan gerak melingkar. Roda sudah pasti bentuknya berupa lingkaran, memanfaatkan prinsip gerak melingkar. Flywheel, torque converter atau kopling untuk transmisi otomatis. Di bidang elektro, nah ada apa ini? Turbin bisa untuk menggerakkan air atau angin untuk PLTA atau PLTU dan sebagainya. Putaran generator, kipas pada kondensor AC maupun alat-alat listrik yang menggunakan motor listrik, misalkan pompa air, mesin cuci, kipas angin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah soal nomor 4, contoh dari gerak parabola. Ini ada seorang pemain bola menendang bola. Untuk bisa sampai ke gawang, lintasannya adalah berupa gerak parabola. Pemain basket memasukkan bola ke dalam ring, itu juga memanfaatkan gerak parabola. Selanjutnya adalah meriam yang ditembakkan, itu juga memanfaatkan prinsip dari gerak parabola. Untuk soal nomor 5, sebutkan contoh GLBB, gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Dipercepat berarti tambah lama tambah cepat, tapi secara beraturan. Itu contohnya adalah benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas itu disebabkan karena pengaruh gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi tetap, sehingga gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ya, jaraknya jatuh dengan kecepatan berubah secara beraturan. Demikian pula untuk yang gerak diperlambat beraturan. Kebalikannya gerak jatuh bebas, yaitu benda dilemparkan vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu gerak yang melawan gravitasi bumi. Mula-mula bola dilempar ke atas dengan kecepatan yang cukup besar, tambah ke atas, kecepatannya tambah berkurang. Ya, itu pembahasan dari tugas yang diberikan pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk penjelasan latihan soal untuk pertemuan hari ini akan saya jelaskan satu persatu. Kemarin ada 3 latihan soal tentang GLB dan GLBB. Untuk soal nomor 1, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan konstan 36 km per jam. Berarti diketahui kecepatan V 36 km per jam.
Berapakah jarak yang ditempuh setelah 5 menit? 5 menit berarti waktunya. Waktu 5 menit. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Ditanya jaraknya berapa? Jarak S. Sebelum menjawab, kita perhatikan dulu satuannya di sini. V kilometer per jam. Kita ubah dulu ke dalam satuan meter per sekon. Sehingga ini menjadi 36 kali 1000. Dari mana 1000? Kilometer dijadikan meter per jam. Jadikan sekon, 3600 sekon. Sehingga bisa disederhanakan menjadi dicoret 2, coret 2, 36-nya juga bisa dicoret jadi 1, sehingga tinggal 10 meter per sekon. Sedangkan waktunya 5 menit diubah menjadi sekon atau detik. 5 dikalikan 60. Hasilnya menjadi 300 sekon. Sehingga jawabannya nanti S sama dengan V kali T. Kenapa kita gunakan rumus SV kali T? Karena di sini kecepatannya adalah konstan. Konstan atau tetap berarti merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. V-nya adalah 10, sedangkan waktunya 300. Sehingga hasilnya menjadi 3000 meter. Atau kalau diubah menjadi kilometer, menjadi 3 kilometer. Nih, jawaban dari soal nomor 1. Nomor 2, Pak Burhan mengendarai mobilnya dengan kecepatan 30 meter per sekon. Itu berarti kecepatan mula-mula. VO 30 meter per sekon. Karena ada orang menyeberang di depannya, dia mengerem mobilnya sehingga 5 sekon kemudian mobilnya berhenti. 5 sekon kemudian berarti T. T-nya 5 sekon. Mobil berhenti itu berarti VT atau kecepatan akhirnya 0. Berhenti berarti tidak bergerak. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh mobil dari saat mulai direm sampai berhenti. Berarti S. S-nya berapa? Ini merupakan GLBB karena ada pengereman, berarti nanti diperlambat. Kita gunakan rumus yang nomor 2. SVOT ditambah setengah kali A kali T kuadrat. VO-nya ada, T-nya ada, T di sini juga ada, A di sini percepatan atau perlambatannya belum ada. Kita cari dulu A-nya dengan bantuan persamaan 1 untuk GLBB. Persamaan 1 untuk GLBB adalah VT sama dengan VO ditambah A kali T. VT-nya ini adalah 0. VO-nya 30.
ditambah A kali T. T-nya adalah 5. 0 sama dengan 30. A kali 5 itu adalah 5A. 5A digeser ke kiri menjadi min 5A sama dengan 30. Sehingga A sama dengan 30 per min 5 adalah min 6 meter per sekon kuadrat. Ini ketemu perlambatannya, bertanda negatif berarti perlambatan. Kita masukkan ke sini. VO-nya adalah 30, T-nya adalah 5 setengah, A-nya min 6 kali T kuadrat, berarti 5 kuadrat. Nah, lanjutkan. 30 kali 5 150 ditambah setengah kali min 6 itu adalah min 3. 5 kuadrat adalah 25. 150 min 3 kali 25 adalah minus 75. Jadi jawabannya adalah 75 meter. Ini jadi jarak yang ditempuhnya sampai mobil berhenti adalah 75 meter. Nomor 3, bis yang melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti kecepatan awal VO yaitu 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 200 meter, jarak simbolnya S, 200 meter, kecepatannya dinaikkan menjadi 30 meter per sekon. Berarti kecepatan akhir VT sebesar 30 meter per sekon. Di situ pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh bus tersebut. Itu mohon maaf ya, Nana ada kesalahan cetak. Di pertanyaannya yang betul adalah berapakah percepatan bis tersebut ya. Berarti bukan jarak yang ditempuh, tapi berapa percepatan dari bis tersebut. Karena yang ditanya percepatan, berarti simbolnya adalah A. Oke, kita jawab. Kira-kira kalau diketahui VO, ada S, ada VT, disuruh menentukan A, kita gunakan rumus nomor berapa? Kita gunakan rumus yang nomor 3. Rumus nomor 3 itu VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT-nya ini 30 kuadrat. VO-nya 10 ditambah 2 kali A kali S. S-nya 200. 30 kuadrat 900. 10 kuadrat ditambah 2 kali 200. Seperti ini. 900, 100-nya digeser ke kiri menjadi min 100. Ini 400A.
900 dikurangi 100, 800 sama dengan 400 A. Sehingga A sama dengan 800 dibagi dengan 400, yaitu coret ini 8 dibagi 4 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Di percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya, itu pembahasan dari soal nomor 3. Nah, itu tadi pembahasan dari contoh soal nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan. Perintahnya adalah kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Jangan lupa nanti menuliskan diketahui, ditanya, baru nanti jawab. Soal nomor 1 dan nomor 2 seperti yang ada di layar. Nomor 3. Ada 2 hal yang harus kalian hitung. Yang pertama yaitu kecepatan akhir mobil, dan yang kedua jarak yang ditempuh mobil. Soal yang terakhir, yang nomor 4, menentukan perlambatan mobil jika kecepatan awalnya 25 meter per sekon dan setelah menempuh jarak 40 meter, kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Ya, perlambatannya berapa? Itu tugas yang harus dikerjakan. Ada 4 latihan soal perhitungan GLB dan GLBB, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Dan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.